Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kita semua untuk mendapatkan nilai channelnya Ibu Hernan Elis. Kembali lagi bersama saya Kino Ramadan dalam mata pelajaran telah kurikulum. Di sini saya akan mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran fikih MTS kelas 7 semester 2. Oke, enjoy the video. Oke, langsung saja kita beranjak ke materi yang pertama, yaitu mengorganisir peta kompetensi. Jadi di sini saya menempatkan beberapa kompetensi, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, dalam kompetensi inti saya menempatkan 5 poin. Yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Oke, selanjutnya ke kompetensi inti yang ketiga, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan tentang keagamaan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kompetensi inti yang keempat itu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Itu dirangkum dalam 1, 2, 3, 4, 5M. Dan ranah yang abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah atau sumber-sumber lain yang dia dapat. Oke, selanjutnya kita ke kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini saya akan mengambil contoh kompetensi inti yang pertama, contohnya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nah, jika dijabarkan dalam kompetensi dasar, saya dapat menjabarkannya dalam 5 poin, yaitu yang pertama, meyakini ketentuan bersuci dari hadas najis. Yang kedua, menghayati ketentuan sholat dan 5 waktu. Yang ketiga, meyakini ketentuan sholat berjamaah. Yang keempat, menghayati makna azan dan iqomah. Yang kelima, meyakini manfaat zikir dan doa. Jadi itu kompetensi itu seperti judul utamanya atau pokok bahasan utamanya, sedangkan kompetensi dasar merupakan penjabaran dari kompetensi inti tersebut. Oke, jika masih kurang contohnya, saya kasih contoh lagi. Contoh yang kedua yaitu kalau dalam KI-nya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi budaya terkait fenomena kejadian yang tampak mata. Berarti jika dijabarkan ke dalam kompetensi dasarnya, yaitu bisa dijabarkan ke dalam 7 poin. Yang pertama, memahami najis dan tata cara mensucikannya. Yang kedua, menganalisis hadas dan cara mensucikannya. Ketiga, memahami waktu-waktu sholat 5 waktu. Yang keempat, memahami ketentuan sujud sahwi. Yang kelima, memahami ketentuan azan dan iqomah. Yang keenam, menganalisis ketentuan sholat berjamaah. Dan yang terakhir adalah memahami tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat. Oke, cukup ya contohnya, saya kepanasan. Oke, kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang konteks yang relevan. Maksudnya konteks yang relevan itu apa? Yaitu konteks yang nyambung dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah kita jelaskan tadi. Contohnya, kita siapkan beberapa materi dalam beberapa bab yang akan kita jelaskan kepada peserta didik. Yang pertama contohnya ya, karena tadi saya menjelaskan tentang toharoh, kita ambil contoh, kita membuat satu judul dari bab 1, yaitu memahami tata cara toharoh. Nah, dalam konteks yang relevan yang pertama ini tentang bab 1, memahami tata cara toharoh, itu relevan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang pertama tadi, relevan dan juga layak untuk dipelajari oleh MTS kelas 7 semester 2. Aduh, berisik sarmata. Oke, kita next aja. Oke, kita lanjutkan ya, karena tadi berisik di luar ada motor. Kita lanjutkan ke konteks yang relevan yang kedua, masih dengan si Bambang di sebelah saya yang menemani untuk membuat video ini. Oke, jadi konteks yang relevan yang kedua, contohnya saya buatkan judul yang relevan dengan KI atau KD yang kedua, poin kedua tadi, itu tentang macam-macam sholat dan tata caranya. Nah, karena kompetensi inti dan kompetensi dasarnya tadi adalah bagaimana peserta didik dapat mempraktikkan, dapat melaksanakan sholat, mengerti tata caranya. Jadi kita bisa membuat judul di bab kedua itu dengan menggunakan judul seperti memahami macam-macam sholat dan tata caranya. Dengan memahami tentunya kompetensi inti dan kompetensi dasar tadi dapat kita penuhi atau dapat peserta didik penuhi. Betul, Dul? Oke. Next ya. Oke, kita ke poin yang selanjutnya ya, karena ini saya sudah capek, jadi saya biasa aja ngejelasinnya, yaitu pengembangan perencanaan dalam beberapa konteks. Nah, di sini dalam
pengembangan perencanaan dalam beberapa konteks ini ada terbagi ke dalam beberapa poin ya saudara-saudara. Poin yang pertama ada lihat di sini nih di atas saya, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi yang dimaksud tujuan pembelajaran itu apa? Goals kita atau hal yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini itu apa? Nah, contohnya dalam judul yang saya ambil ini, tujuan pembelajaran dari yang saya lakukan adalah yang pertama menjadikan siswa memahami macam-macam toharoh. Nah, itu sesuaikan dengan kompetensi ini dan kompetensi dasar yang tadi. Yang kedua, memahami macam-macam sholat dan tata caranya. Yang ketiga, memahami keutamaan azan, iqomah dan tata caranya. Yang terakhir, memahami ragam zikir dan cara mengamalkannya. Pokoknya dari tujuan pembelajaran ini harus tetap sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tadi. Oke. Oke, kita lanjut ya ke materi yang selanjutnya, yaitu seputar kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini kita bagi menjadi 3 part atau 3 bagian dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pembuka. Nah, dalam kegiatan pembuka ini dapat diambil contoh seperti kita memulai pembelajaran dengan membaca doa, basmalah, dengan kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Itu boleh dilaksanakan dalam pembukaan pelajaran. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini itu memuat tentang kegiatan-kegiatan inti dalam belajar. Contohnya kita menyampaikan materi dalam beberapa bentuk penyampaian seperti kita bisa menyampaikan dalam bentuk lisan, dalam bentuk video, audio, visual. Nah, pokoknya itu dalam bentuk penyampaian materi utama dalam pembelajaran itu termasuk dalam kegiatan inti. Dan selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini bagaimana kita caranya untuk menutup pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, contohnya guru dan pelajar itu melaksanakan refleksi dari pembelajaran yang telah mereka lakukan. Refleksi ini dapat berupa ulasan ulang atau evaluasi tentang pembelajaran mereka. Selanjutnya melakukan penguatan materi juga bisa. Nah, itu dia bisa dilakukan di penutup. Selanjutnya membaca doa penutup belajar. Nah, itu kafaratul majelis. Nah, itu bisa dilaksanakan di penutup ya. Oke, yang selanjutnya adalah metode pembelajaran. Di poin terakhir ini, metode pembelajaran itu adalah cara mengajar yang kita lakukan. Contohnya tadi bisa dalam bentuk audio visual atau dalam bentuk peragaan atau bermain peran. Pokoknya banyak sekali macam-macam metode pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk mengajar, terutama dalam mata pelajaran fikih di MTS kelas 7 semester 2 ini. Oke, yang poin terakhir dalam pembahasan saya pada video kali ini adalah pengembangan ide-ide kegiatan pembelajaran. Apa yang dimaksud dalam poin ini adalah bagaimana kita melakukan inovasi supaya pembelajaran itu tidak terasa boring atau membosankan dan juga tidak terkesan monoton, atau bisa juga kita melakukan pengembangan ide-ide kegiatan ini untuk menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman atau supaya pembelajaran itu lebih kondusif. Nah, contohnya yang pertama kita membuat suasana belajar yang lebih nyaman. Yang kedua itu contohnya merangkum pokok pembelajaran. Nah, ketiga belajar bersama dalam kelompok. Nah, itu kan ide-ide yang bisa dikembangkan lagi sebetulnya. Atau kita bisa berinovasi dengan metode-metode pembelajaran yang bisa kita lakukan pada murid-murid atau peserta belajar kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya. Semoga apa yang saya dapat jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga saya dapat nilai A. Oke Bu Helena. Oke. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Gak usah di-share, gak apa-apa. Oke. See you next time. Bikin Ramadan pamit.